Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kelanjutan kajian kita surat At-Tahrim, surat yang ke-66, halaman 561. At-Tahrim surat At-Tahrim, surat ke-66, halaman 561. Ayat yang ke-8. Halaman 561, ayat 8. At-Tahrim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar yauma la yukhzillahu an-nabiyya walladzina amanu ma'ah nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Yang kita pelajari adalah Rabbana atmim lana nurana waghfir lana. Terjemahnya adalah, wahai Rabb kami, atmim lana, kekalkan atau sempurnakan untuk kami nurana, cahaya kami, waghfir lana, dan ampunkanlah dosa-dosa kami, innaka ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya engkau atas segala sesuatunya maha berkuasa. Karena kajian kita adalah memahami doa-doa dalam Al-Quran, tentu lebih fokus kepada doanya. Cuman perlu kita pahami secara ringkas semenjak awal ayat supaya ketemu dia. Yang pertama dulu, perintah Allah kepada segenap siapa saja yang mengaku beriman agar bertobat kepada Allah dengan tobat yang sebenar-benarnya, yang semurni-murni, setulus-tulus, seikhlas-ikhlasnya. Ini menunjukkan bahwa tidak satupun orang yang beriman yang tidak bersalah, yang tidak berdosa, yang tidak melakukan berbagai macam kemaksiatan, kedurhakaan dan pelanggaran. Karena kita adalah manusia.
Kita manusia tidak sempurna. Yang sempurna adalah Allah. Sehingga Allah itu subhanahu wa ta'ala maha suci dia, karena dia maha sempurna lagi maha tinggi. Dan tobat itu hukumnya wajib, karena perintah. Hukum tobat wajib. Siapa yang tidak tobat bertambah dosa lagi. Yang berikutnya pelajarannya bahwa tobat itu di sini disebut dengan nasuha. Nasuha murni, bersih, tidak ada dicampuri dengan hal-hal yang lain. Namanya nasuh. Tobat nasuha artinya tobat yang semurni-murninya, tidak ada maksud tujuan lain. Tobat yang sebenar-benarnya, bukan bermain-main. Tobat yang sungguh-sungguh, menyatakan diri menyesal atas semua kesalahan, dosa-dosa, kelalaian, kelengahan, lalu bertekad untuk tidak mengulangi, berhenti ketika itu juga. Ini namanya tobat nasuha. Ada kaji kita dengar yang mengatakan tobatlah kalian seperti tobatnya si nasuha. Ini tidak benar. Dikarang suatu kisah, ada orang bernama Nasuha melakukan berbagai macam dosa-dosa, kedurhakaan dan kebanggaan, lalu dia tobat. Namanya Nasuha. Jadi adalah guru menjelaskan, wahai orang beriman, tobatlah kalian semua sebagaimana tobatnya si Nasuha. Pemahaman ini tidak tepat, menyimpang daripada apa yang telah dijelaskan oleh para ulama-ulama tafsir. Nasuha itu bukan nama orang, walaupun ada orang yang bernama Nasuha. Karena Nasuha artinya bersih, murni. Artinya apa? Tobat yang sebenarnya, yang seikhlas-ikhlasnya. Jangan ada motivasi, niat, tujuan, keinginan yang lain. Namanya nasuha. Tobat nasuha itu ditandai dengan menyesali diri, sadar, lalu bertekad untuk tidak mengulang, berhenti ketika itu juga, kembali berbuat taat dan beramal saleh. Namanya tobat nasuha. Itu penjelasan ringkas. Asa rabbukum, asa harapan ini. Asa itu harapan, mudah-mudahan, semoga. Jika kamu semua telah tobat kepada Allah dengan tobat yang sebenar-benar, sesungguh-sungguhnya, Rabb kamu akan yukaffir, akan menghapuskan daripada kamu sayiatikum, kesalahan-kesalahan kamu. Ya, asa, mudah-mudahan, semoga. Rabb kamu, Tuhan yang memelihara kamu, mencipta kamu, mengasuh, mendidik, melindungi kamu, yukaffir, yukaffir artinya menghapus, menghapuskan daripada kamu sayiatikum, kesalahan-kesalahanmu, dan yudkhilakum, dan memasukkan kamu ke dalam jannat, surga yang mengalir di bawahnya
sungai-sungai. 2. Ini berarti jika kamu telah melaksanakan apa yang diperintahkan kepada kamu, namanya talab. Talab itu tuntutan. Dituntut untuk bertaubat kepada Allah karena kita berdosa. Lalu jika itu telah kamu lakukan, hai orang beriman, kamu dapat 2. Pertama, dihapuskan kesalahan-kesalahan. 2, dimasukkan ke surga berdasarkan rahmatnya. Dan ini disebut dengan al-fawzul azim, keberuntungan yang sangat besar. Keberuntungan yang sangat besar itu adalah diampunkan dosa, diselamatkan dari neraka, dimasukkan ke surga. Orang ini namanya mendapat al-fawzu atau faqad faza fawzan azima. Dia telah memperoleh keberuntungan yang sangat besar. Ulaika humul faizun. Mereka itu adalah orang-orang yang beruntung. Di hari raya kita baca minal aidin wal faizin. Faizin orang-orang yang beruntung. Yauma la yuhzillahu an-nabi. Yauma, pada hari, pada ketika, pada waktu, pada saat. La yuhzi, Allah tidak mengecewakan, yakni Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang beriman yang bersama Nabi. Sebab siapa yang dihinakan, maka tidak ada lagi yang akan bisa memuliakan. Siapa yang dihinakan pasti masuk neraka. Faqad akhzaitah. Siapa yang engkau masukkan ke dalam neraka pasti engkau hinakan, ya Allah. Hari kiamat, hari akhirat adalah hari orang-orang dimuliakan, ada orang-orang yang dihinakan. Orang-orang yang ditinggikan derajatnya, ada yang direndahkan serendah-rendahnya. Namanya khafidah rafi'ah. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah. Khafidah yang merendahkan serendah-rendahnya. Derajat, posisi kedudukan orang yang hina di neraka. Rafiah yang meninggikan setinggi-tingginya derajat hamba-hamba Allah yang beriman di surga aliyah. Dan kiamat itu salah satu namanya adalah khafidatur rafiah. Surat Al-Waqiah, begitu bunyinya. Nah, siapa yang direndahkan serendah-rendahnya, hinalah dia, dan dia akan mengalami kekecewaan luar biasa. Hari itu, di mana hari itu Allah tidak akan mengecewakan harapan dan tidak akan menghinakan Nabi beserta orang-orang yang beriman bersama Nabi. Hari apa itu? Hari akhirat, hari kiamat. Orang-orang yang dihinakan di hari itu adalah orang yang sombong, orang angkuh, orang takabur, orang congkak, orang ongeh. Mereka itu bagaikan semut, tapi bukan semut. Amsalad dzarri, bagaikan seperti semut, cuma bukan semut. Dia tetap manusia, berbentuk berwajah manusia, tapi bagaikan semut yang hina diinjak-injak di mahsyar. Karena mereka orang yang angkuh dan sombong, takabur, congkak, ongeh di atas dunia. Itulah balasan orang yang meninggi-ninggi diri, nanti dihinakan sehina-hinanya. Hari itulah Allah, kita mohon kepada Allah agar kita jangan dihinakan. Man tudkhilin nara faqad akhzaitah.
siapa yang engkau masukkan ke dalam neraka, pasti dia sudah engkau hinakan sehina-hinanya. Nuruhum, nur, cahaya mereka, yas'a, bersinar, beredar atau memancar, baina aidihim, di hadapan mereka, wa bi aimanihim, dan di sebelah kanan mereka. Cahaya, apa cahaya? Nanti di hari akhirat orang-orang ada yang diberi cahaya, yang akan menyinari, menerangi diri dan sekelilingnya. Lebih-lebih ketika melintasi sirat. Berkali-kali kita sebut, jangan penat, jangan bosan mendengarnya. Neraka itu gelap, jahanam itu pekat hitam. Di atasnya dibentang sirat, jembatan titian untuk dilewati. Maka melewatinya harus pakai cahaya. Cahaya itu cahaya apa? Cahaya iman, cahaya amal saleh, cahaya ketakwaan yang telah dirintis semenjak di dunia. Maka makin tinggi tingkat keimanannya, amal salehnya, ketaatannya, maka cahayanya makin luas. Namanya nur. Rajin saja berwudu, bercahaya anggota wudu. Bercahaya anggota wudu. Baca surat Kahfi dari Jumat, memancar cahaya dari tempat dia baca sampai ke Makkah. Itu nanti dari kiamat menjadi cahayanya. Nah, sangat dibutuhkan cahaya itu ketika itu melintasi sirat. Nuruhum, dalam surat Al-Hadid, surat yang ke-57 ayat ke-12, boleh kita lihat. Al-Hadid surat yang ke-57 surat 57 ayat 12. Labsu Allah salah. Halaman 539 ayat 12. Yauma taral mu'minina wal mu'minati yas'a nuruhum. Yauma, pada hari, pada saat, pada ketika. Tara, engkau lihat ya Muhammad, atau siapapun engkaunya, orang-orang mukmin laki-laki dan mukmin perempuan, yas'a, memancar, bersinar cahayanya, baina aidihim, di hadapan mereka dan sebelah kanan mereka, busyra, dikatakan pada mereka, busyra, kabar gembira untukmu, al-yauma, pada hari ini, itu untukmu ada jannatun, surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, kekal di dalamnya. Itulah dia al-fawzul azim, keberuntungan yang sangat besar. Apa ini? Saat nanti cahaya dibagi-bagi, nur, dan cahaya itu adalah salah satunya dipakai, dipergunakan untuk melewati sirat. Tetapi tidak semua dikasih cahaya. Orang-orang zalim berada dalam kegelapan. Orang-orang zalim tidak mendapat cahaya. Hati-hati jangan berbuat zalim. Baik zalim kepada Allah, zalim kepada sesama.
Zalim kepada Allah berarti kita syirik. Zalim kepada sesama berarti kita melakukan tindakan perbuatan yang menyebabkan orang menderita, teraniaya. Jadi azulmu zulumat. Kezaliman itu menyebabkan orang berada dalam kegelapan nanti dari kiamat. Tidak dapat cahaya. Karena kerjanya zalim. Bahkan kezalimannya, kabarnya Indonesia jual orang. Kabarnya. Banyak orang tertindas, teraniaya, hak-haknya dirampas. Kalau kita, kezaliman kita itu ada pula. Memfitnah orang, menuduh orang, menyakiti orang, merampok, merampai, macam-macam lah. Makin banyak kezaliman kita, cahaya makin kurang. Kalau zalim saja kerja, tidak ada cahaya. Ini salah satu orang yang tidak akan dapat cahaya, zalim. Di samping orang kafir, orang musyrik, orang murtad, para penyembah selain Allah tidak dapat cahaya. Tapi orang munafik dapat cahaya, karena dia beriman di mulutnya. Orang munafik beriman meskipun di mulut, maka dikasih juga cahaya. Nah, cahaya itu ada yang kecil, menginyap-inyap bahasa awaknya, menginyap-inyap, menginyok-inyok, mengijok-ijok, sebesar empu kuku jari kaki. Kadang nampak, kadang hilang. Tapi ada pula yang luas seluas gunung, cahayanya seluas gunung. Jadi sudah Gunung Merapi, luas, jadi luas, bisa menerangi orang-orang banyak. Ada yang cahaya untuk dirinya sendiri setinggi tegaknya. Tergantung ya. Balik lagi sejauh mana kita amal ketaatan kita, kekuatan iman kita, termasuk ketakwaan kita. Itulah cahaya. Bahkan kuburnya telah mulai dikasih cahaya kan. Ingat doanya, nawir qabrahum. Ya Allah, cahailah kubur mereka. Itu kan salah satu doa yang dibaca untuk orang-orang yang meninggal. Kubur kan gelap, pengap, sempit, dingin, sendiri lagi dikubur. Baka nang kemati ko baka. Kok kemati ko? Baka wa. Cari cahaya sekarang supaya kubur itu luas, bercahaya, beraroma harum. Kubur diluaskan. Kubur dikasih cahaya. Kubur ada yang aromanya harum, bahkan jasad sendiri harum. Kabarnya konon salah satu ulama besar dunia, sangat terkenal, yang dituduh dan dituding dengan berbagai macam tuduhan-tudingan di Makkah, akhirnya diakui orang, karena 3 kali dibongkar kuburnya, terus harum, jasadnya belum habis. Ini kubur itu harum. Maka semenjak sekarang bikinlah cahaya. Semenjak sekarang usahakan meluaskan kubur. Semenjak sekarang usahakan harum kubur kita. Tentu banyak kita membuat yang harum-harum, bukan minyak harum, membuat yang harum-harum. Begitu. Kata Nabi ketika beliau dicemburui oleh Aisyah, dan juga ketika beliau salat di kubur untuk mensalatkan orang yang rajin menyapu masjid, kata beliau, kubur itu gelap, doa dan salatku mencahayai mereka.
Ini semenjak dikubur sudah ada cahaya. Kalau dikubur real, nampak betul gelapnya. Masuk ke lahat, lahat ditutup, ada yang mengatakan tidak gelap. Halo, masuk ke lahat, lalu lahat ditutup, ada juga yang mengatakan tidak gelap. Kemudian timbun dengan tanah, dipijak ada teh. Sampai dingin, sendiri, tidak ada sedikit pun cahaya. Itulah gunanya doa-doa. Nanti Allah akan meluaskan kubur, melapangkannya, bahkan dinampakkan jalan ke surga, pintu surga, masuk aroma surga, bercahaya, senang. Nah, itu alam gaib, namanya cahaya. Perbanyak baca Quran, karena Quran itu cahaya. Malah ada salah satu surat namanya surat cahaya, An-Nur. Jangan lupa baca surat Kahfi, karena surat Kahfi itu adalah surat yang akan memancarkan cahaya bagi orang yang membaca, lebih-lebih menghafal, lebih-lebih memahami dan melaksanakan isinya surat Kahfi. Jumat, ya Yasin ka Yasin, saya bawa Yasin. Tidak bawa dia Yasin. Anu amin tarui. Bingi lo anu lain kan. 103 balai surat lain kan dibuatin. Sehingga Yasin saya dangki ini beko. Hari Jumat Kahfi disuruh. Al-Kahfi. Di samping salawat dan doa. Dan nanti di akhirat pun dikasih cahaya. Nanti ya Muhammad yaumatara, hari saat di mana engkau akan lihat orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan itu cahaya mereka bersinar, memancar di hadapan dan kanan mereka. Ini menunjukkan sekeliling ini. Bahkan ada yang saking luasnya cahayanya sampai menerangi jauh sekali. Nur ala nur di tanah Jua. Harus sekolah sinan nur ala nur. Iya, nur. Nurun ala nurin. Surah An-Nur, Bu. Ya, silakan baca. Kan apa, Bu? Pasal C itu, al-nur ala nur. Cahaya di atas cahaya. Maka jadilah kita semasa hidup ini orang yang bercahaya dan orang menikmati cahaya kita. Cahaya kebaikan kita, cahaya amal saleh kita, cahaya keramahan kita, cahaya apapun yang bisa kita berikan sehingga orang tercerahkan. Kalau jadi guru, jadilah guru yang mencahayai. Kasihlah hai guru-guru cahayamu kepada orang banyak. Itu kelebihan guru yang tidak bisa diatasi oleh orang lain. Salah satu kelebihan guru adalah dia mencahayai orang, menunjuki orang, menuntun orang, mengarahkan orang, mendidik orang. Tidak dapat ditanding jasa itu oleh yang lain. Termasuk jasa sedekah. Karena mengajar juga sedekah. Tapi orang sedekah tidak mengajar. Untuk itu siapa saja yang masih jadi guru, luruskan niat. Kami lah pensiun dulu baru ajar orang menjadi majas lah, Wak. Ajar orang libata di rumah. Ajar orang berdoa. Karena jadi guru itu berhentinya ketika malaikat datang. Baru berhenti jadi guru. Kelebihan ini tidak dapat oleh orang lain. Cemburuilah para guru-guru. Tapi guru-guru banyak yang ingin berhenti. Ngaji kurang katanya. Ngaji kurang dan seterusnya. Kok kamu apa yang menyimpang? Jadi itulah dianya al-fawzul azim, keberuntungan sangat besar. Kemudian pada hari itu, lanjut ke 13 sedikit ya. Pada hari itu, pada saat itu, pada ketika itu berkata orang-orang munafik, baik munafik laki-laki ataupun munafik perempuan, yaqulul munafiquna wal munafiqat lilladzina amanu, kepada orang-orang beriman yang bercahaya-cahaya ketika melintasi sirat yang dibentang di atas Jahannam. Apa kata orang munafik? Unzuruna, tunggulah kami. Unzuruna, tunggulah atau tengoklah kami.
Naktabis min nurikum, supaya kami bisa mengambil atau mendapatkan cahayamu. Kalau bahasa wakno, ini kancana ni muko, kalam kami di belakang. Hari kalam, lampu padam. Anda bersenter ke muko me di senter. Kalau kan tidak, bangi wak kan? Ui. Naktabis supaya kami dapat mengambil, mendapatkan cahaya. Amo terkena berjalan di pematang sawah di malam hari ketika mai dia. Nostalgia mau gak seminit di. Jadi ya, kami itu di Kambang Sinan sawah kalawe-lawe. Sehingga lampu itu ada kadang. Kadang tonggak kali. Biasanya padinya 1.000 lebih. Atau tanggal 2.000 atau 2.000. Mairiak malam siang menyabi. Maria juga tak ada nama upahan. Julo-julo gotoroyong anak-anak muda. Dia anak muda nan candu gotoro miriak tu depek makan depek katan. Itu dagi rokok kaiser atau kansas atau sor. Di situ orang baca mesok siswa. Sor ketik-ketik. Ada kawanku nama mencido, membuli. Ini adalah petugas menjapui katan. Kalau lampuknya tensinan, ditugaskan menjapui katan jo pakai kerambia jo ya naukan nama naga? Sari kaya. Sari kan? Kini tidak lagi. Pakai kerambia, pakai katan. Itu lama terpisang. Jadi di pematang jauh di sawah, ada orang kancang-kancang dengan buku. Tercici belakang, curi bongkang. Ini sawah pematang sawah. Sawah iya. Hoi. Kancang kalian, wah heboh. Ini buku di Papua no galak. Sampai situ sih gara-gara siswa tidak sampai batu je. Kita bayang di pematang sawah berjalan hari kalam, orang punya lampu seterongkeng, itu lampu seterongkeng, muka atau minimal daun kerambian dalam bahasa Malaysia panggang. Itu harus kancang, pun abih, abih daun kerambian. Kesianan saya katanya bawa nostalgia balik. Itu kebayang ibu. Dinitin terbayang. Ini kami di Rasinan. Tinggal mahalian cerita ko selai. Kama di atas sirat. Orang-orang beriman lah memulai melintasi sirat, melewati gelap, hitam pekat jahanam. Cahaya ditembus dengan cahaya. Lalu orang munafik pun mereka dapat cahaya karena mereka mesti beriman. Di mana imannya? Di mulut, di hati tidak. Tiba-tiba cahayanya padam. Ketika telah orang munafik berkata, yauma yaqulul munafiquna wal munafiqatu lil ladzina amanu nzuruna naqtabis min nurikum. Bukan hanya baca-baca bongkang, marah kia bersorak-sorak supaya orang beriman yang kancang mana. Ini tidak cahaya strongkeng, badannya bercahaya. Gitu keadaan di bawah jahanam. Awak melintasi panas itu luar biasa. Jadi kata mereka, orang munafik laki-laki dan munafik perempuan berkata kepada orang beriman yang mereka kenal di dunia. Ambil contoh gini. Orang-orang kan banyak yang mengenal awak. Awak pun banyak mengenal orang kan? Orang-orang jadi ke surau kan dikenal orang. Orang ke surau, hanya nak ke surau. Hanya nak ngaji, tapi orang kenal ya awak. Dia acok basuwo, kenal. Orang munafik je, dia hidup bergaul dengan para sahabat-sahabat.
di zaman Nabi itu. Bahkan satu lo di masjid, ada orang satu salat walaupun yang kepia. Dia pandai manduan kemunafikannya. Lalu mereka berteriak-teriak memanggil orang-orang yang mereka kenal di dunia, agar orang-orang yang mereka kenal itu menanti menunggu mereka, agar mereka juga dapat cahaya. Itu gambarannya. Lalu dikatakan kepada orang-orang munafik, irji'u wara'akum, kembalilah kamu ke belakang, yakni ke dunia. Irji'u wara'akum, kembalilah kamu ke belakang sana, ke dunia. Sebab cahaya kau lah kami rintis di dunia. Ini cahaya iman, cahaya amal, cahaya ketaatan, cahaya berbagai macam kebajikan yang kita lakukan. Balik ke belakang, hidup ke dunia balik. Dan cahaya kami tidak bisa dibagi, sebab cahaya kami di badan, nyebar. Faltamisu nura, maka carilah cahaya di sana. Baliklah ke dunia, cari cahaya di dunia sana. Tiba-tiba duriba bainahum bisur, tiba-tiba dipasang pagar, dinding, sehingga orang-orang munafik tidak bisa lagi melihat ke depan ke arah orang yang punya cahaya. Dipasang pagar dinding yang membatasi mereka. Batihnu fihi rahmah, sebelah arah dalamnya rahmat, sebelah arah luarnya azab. Tertangkap kan? Di bawah jembatan itu ada namanya kalalib. Kalalib itu adalah pengait. Maka mereka pasti dikait ke bawah. Sedangkan orang yang punya cahaya pun ada yang dikait ke bawah. Karena harus singgah dulu. Ingat, siasen, tahu siapa saja yang beriman dikasih cahaya. Cuman besar kecilnya tergantung. Siasa orang beriman dalam satu riwayat mereka diarahkan meniti sirat. Cuman ado baru mulai melangkah dikait ke bawah. Tergantung cahayanya, tergantung amalnya. Jatuh. Seakan-akan besi cantuk itu mengenal siapa yang akan dikait. Di samping sirat itu sendiri berduri-duri seperti batang kayu sa'dan. Mau pernah mencari dalam berita-berita anan sa'dan. Rupanya memang tanaman rambat. Tahu tanaman rambat? Menjala, berduri-duri. Tapi sakit itu biasa perang pasir. Jadi kalau itu arti sirat coklat itu di samping licin bergoyang juga banyak duri-duri sangat luar biasa tajam. Itu yang akan diinjak. Maka orang yang diselamatkan, selamatlah dia. Celakalah orang yang tertahan, terantuk dan terjatuh. Ketika itu tidak ada yang bisa dibaca. Tidak ada yang bisa dibaca. Kecuali doa dan doa. Beramal tidak bisa lah. Minta tolong ke siapa minta tolong. Di situlah syariat tahrim tadi. Rabbana atmim lana. Nah, tertangkap kan? Nah, balik syariat tahrim. Tahrim. Yang tadi awal kaji. At-Tahrim surat ke-66 ayat 8. Rabbana atmim lana nurana. Lauso, wahai Rabb kami atmim. Bila kapan dibaca? Ketika meniti sirat. Kalau gini yang soalah. Tapi kau dibaca ketika meniti sirat.
Kapan? Ketika mereka melihat cahaya-cahaya berpadaman, cahaya orang munafik langsung padam, dan ada cahaya yang padam. Ketika itu orang-orang beriman ketika melihat itu takut, yang ketakutan luar biasa, kok jangan-jangan cahaya padam. Lalu mereka mohon atmim. Kalau admin sempurnakan. Tetapi yang dimaksud di situ adalah al-muradu bil itmam al-mudawamah wal istimrariyah. Ya Allah, jangan sampai cahaya kami padam atau hilang sinarnya. Hendaknya cahaya yang kami miliki tetap berkelanjutan sampai kami tiba di sebarang. Itu doa, namanya atmim lah. Nah, kalau boleh kita gambarkan maratok-ratok meminta kepada Allah, ibu-ibu menangis-nangis meminta kepada Allah ketika itu. Kalau kini itu tidak tergambar, Pak. Cuma dapat dibayangkan lah. Cahaya orang padam, gelap gulita, ada yang jatuh, ada yang berteriak-teriak. Sementara kalalip pengait-pengait tetap berjalan mengait-ngait. Ijaleka buatan manusia, ijaleka kalalip itu kan pengait-pengait yang mengenal siapapun yang hendak dikaitnya. Buatan manusia, sepailah ke pabrik-pabrik, bisanya mengenal talua itu kadangnya. Maka talua nukur sekian, tidak masuk, melalui apa itu? Di pabrik. Di mana pengait tu tahu talua kau sekarang sekian? Kan melalui komputer. Komputer atau robot-robot mengenal ukuran gadang sesuatu. Atau punya sinyal enggak? Kita ambil contoh. Beberapa kali sinyal terganggu di tempat kami. Itu internet terganggu. So internet kan sangat dibutuhkan di sekolah. Berkali terganggu. Kita tahu melalui petugas. Keceknya ke petugas, masih kepatangku masih terjadi. Apa koreksi sinan kami cari akses siko aja lewat komputer. Nak ke sini aja lah, cari akses jauh-jauh. Bisa hanya mendeteksi dia jauh. Bahkan ada yang pakai kumbuh deteksinya siko. Tahunya bahasa nyala punya wak. Nyambung pun enggak. Deteksi. Maka kita gambarkan begitu juga kalalip. Pengait sangat besar. Dia mengenal siapa yang patut dikait. Barangkali kok ada sinyal atau ada sinyal. Halo, buatan manusia. Ketika dulu suka membaca majalah-majalah intisari dan sejenisnya, majalah pengetahuan dan termasuk majalah spionase lah. Sangat hobi. Ada namanya kalau nyo buronan, orang yang dicari, selagi nyo memakai alat elektronik pasti dapat di masa mandok di dunia. Di masa nyo berada, selagi nyo memakai alat elektronik ada sinyal. Bisa dideteksi keberadaannya. Itu makanya mafia kelas kakap, bukan kelas kakap membuang semua alat-alat elektronik komunikasi termasuk jam tangan yang punya alat otomatis dibuang sehingga di dirinya tidak ada alat satupun yang bisa deteksi. Hanya satu alat saja sehingga bisa dideteksi. Itu makanya orang-orang bisa menangkap orang Rusia, orang Amerika, walaupun nanti buronnya ada di Afrika bisa hanya memantau langsung ke situ. Itu buatan karya manusia. Balik kita ke kalalip cukup. Ada nanti pengait-pengaitnya mengenal, tahunya siapa patut dikait.
Sebagaimana nanti ada lo leher neraka. Neraka itu punya leher. Ndak jangan tabayang lo liawak nya bisa melompat. Kan neraka apa? Api itu kalau kita cari kan punya apa? Punya cabang-cabang. Ada yang melompat keluar mencakau orang yang patut dicakaunya. Dalam kitab tafsir Al-Qurtubi hadis dijelaskan situ. Lompatnya keluar, dipatuknya orang. Bisanya beda, masa tak bisa? Di bedanya saya patut dicakau, dicakoknya. Masih di mahsyar sudah ditangkuknya keluar. Ngeri wak kalau baca itu. Dipatuknya, dipanggilnya nama orang dengan fasih. Tad'u man adbara wa tawalla. Nyo panggil nyo mimbau. Kenalnya siapa yang berpaling, siapa yang mengingkar, siapa yang melakangi itu. Dipanggil namanya. Lalu lompat keluar, disambar masuk. Disambar masuk. Bayang kalau nanti sirat ada sekian banyak pengait-pengait, ada cahaya yang padam, ada duri-duri di atas sirat. Sirat itu bergoyang dan licin, menggelincirkan. Barangkali kalau awak lewat di sirat, mudah-mudahan kita lewat sirat membaca atmim lana nurana. Membana-bana, tahu membana-bana? Membana-bana meminta, memohon kepada Allah. Rabbana atmim. Wahai Rabb kami. Atmim itu maknanya cahaya kami jangan sampai padam. Terus hendaknya cahaya kami ada, berkekalan cahayaku sampai selesai ya Allah. Namanya atmim, atau atmim, bukan sempurnakan. Kalau bahasanya sempurnakan, tapi yang dimaksud adalah al-mudawamah al-istimrariyah. Berkekalan cahaya dan berterusan cahaya itu jangan sampai padam terus sampai menyeberang. Lah tiba seberang kelaman. Sabarang cokok kan nak menyeberang banda itu dah. Neraka jahanam kelintih ya. Mara kadang entah. Jahanam saya tidak pernah penuh-penuh. Saking lapang, saking luas, tidak pernah penuh-penuh. Entas. Cuman ada orang yang melewati secepat kilat. Secepat kilat, secepat angin. Secepat kuda berlari. Seperti orang berjalan kencang. Ada yang berjalan biasa. Ada yang tertati-tati. Ada yang jatuh bangun, ada yang merangkak. Begitu kondisi orang. Kasirat. Naman kipilih. Kencang. Secepat kilat. Anzalah apa itu. Kencang. Apa-apalah doa aku saat gini. Tapi perbanyaklah melakukan berbagai macam amalan yang akan menambah cahaya. Intinya nanti gue cek tu. Iman diperkuat, amal saleh diperbanyak, terus menerus berdoa memohon kepada Allah. Sambil berbekal diri. Nanti nyesa. Nyesanya balik ke dunia cari cahaya aja. Kemana kita cari? Tiba di berwudu, sempurnakan wudu, karena anggota wudu juga bercahaya, anggota duduk juga bercahaya. Kalau baca Quran, kami rancak-rancak baca Quran. Sebutnya cahaya memancar. Salah satunya cekalah kita terang surat Kahfi. Siapa baca surat Kahfi di Jumat, dalam hadis-hadis diterangkan bisa dipertanggungjawabkan hadisnya. Maka cahaya daripada tampaknya duduk, tampak tagak, tampak 5 sampai memancar ke Makkah. Dan itu nanti cahaya akan dipakai di akhirat. Adalah Rabbana atmim lana nurana, cahaya kami. Kalau dapat siana pada mau nur, tambah-tambahlah nur. Nur ala nur. Ada nur aini, ada nur lela, nurana, nur jasmi, alay. Nur hayati, nur. Ya, alun tamai le bu, sebentar le bu. Seketik lagi. Kita sambung namanya.
waghfir lana, waghfir lana, ampuni dosa kami. Kenapa? Masih minta ampun kan orang ketika itu? Iyalah. Kenapa minta ampun? Yang menyebabkan cahaya itu padam dosa. Dosa, terkena dosa, saya tidak terkena dosa. Begini, kau bagi ibu adalah pernah ke Makkah, pak adalah ke Makkah. Namanya turbulensi. Aduh. Sedang naik pesawat, jatuh pesawat ke bawah. Hampa udara. Pernah mengalami? Apa? Atau jalan buruk dete? Kamu. Kita pernah mengalami dulu. Anak terkena ketika itu. Dosa. Di kami namanya dosa, kau terkena dosa. Kau mati, kau jatuh, kau bala, terkena dosa, terkena astagfirullah. Rata-rata orang di pesawat ketika itu baca astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Nanti terkena, tidak pahala kan? Tidak serugo, terkena. Tidak ketaatan, tidak banyak salat, terkena. Baca astagfirullah, bagus astagfirullah baca. Ia bahamu ke astagfirullah dia baca. Dia apa dosa? Kok mati apa kau bagus tak? Kamu termasuk dari pesawat tu. Kau nak akan bercerita mula. Berapa kali kita naik pesawat. Kalau mengalami itu tidak ada deh. Penganalah. Sebarang. Bayangkan ketika disirat. Cahaya padam. Bergoyang, licin, berduri-duri. Di bawah ada kait mengait. Ampuni dosa kami ya Allah. Waghfir lana. Masih adakah ketika itu Allah mengampuni? Masihlah. Itulah salah satu doa yang tidak di dunia dibaca. Di mana dibaca? Di akhirat. Cuman Ansur saat kini membaca supaya selamat. Sampai innaka ala kulli syai'in qadir. Tidak, itu tidak doa itu. Cuman kau penguat, menguatkan dorong kita untuk terus berdoa. Karena Allah berkuasa atas segala-gala. Allah berkuasa atas segala sesuatunya. Innaka ala kulli syai'in qadir. Berkuasa, dia maha kuasa. Tentu dia juga berkuasa, maha kuasa untuk jangan supaya cahaya kita padam. Dan berkuasa untuk membiarkan cahaya orang padam. Berkuasa, maha kuasa untuk menyelamatkan atau menjatuhkan orang ke dalam neraka jahanam. Ini terkena ketika itu tidak berkuasa. Kalau di kami yang terkena itu nalah kayu, itu nalah kayu mengkubana. Nang kayu mesti terkena, itu nalah kuasa jarang terkena kayu. Ba perangai enak itu nang baca ndak tuan lah nang kayu, tuan lah kuasa, tuan lah nang kayu. Oh itu nalah kayu, mangkuna di marana. Masuklah ke paru yang beli anakku. Susah. Ke paru anak. Mangko bana mangko na ada nepek laki bentiang kucing ko Iko kan gambaran situasi. Dibaca ketika itu qadir. Qadir menunjukkan bahwa kita meminta kepada yang maha kuasa dan yang berkuasa. Maha kuasa berkuasa. Agar yang maha kuasa itu dengan kekuasaannya memerintahkan makhluk-makhluknya. Sirat supaya tenang, cahaya supaya jam padam, kait jangan mengait. Memerintahkan agar kita terus sampai ke seberang.
Dan menjadi pengawal, yang menjadi pengawal ketika itu silaturahmi. Maka celakalah orang yang memutuskan silaturahmi dan amanat. Celakalah orang yang tidak melaksanakan keduanya. Makanya khatimur rahim tidak masuk surga. La yadkhulul jannata khatimur rahim. Tidak masuk surga orang yang memutuskan hubungan kekerabatan. Karena tidak ada orang pendampingnya nanti meniti sirat. Begitu tinggi nilai silaturahim. Bukan nasa saudara yoko. Saudara itu keluarga besar. Silaturahmi keluarga besar. Tidak mau buangkan kembali hubungan kekerabatan yang putus. Balik kita ke kaji. Kejiwaan juga. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana. Ba mangko ado waghfir lana. Karena dosa itu bisa memadamkan cahaya. Dosa bisa memadamkan cahaya. Bukan hanya cahaya di atas sirat, cahaya hati kita bisa padam di dosa. Kan dosa itu bisa menggelapkan hati. Siapa yang berdosa hati kan tidak bercahaya. Orang yang muko noko ndak rono no kasih miang, kan tidak bercahaya berarti. Sebab muko kan apa? Muko adalah gambaran hati. Kasih saya mencari orang berdua tu. Untuk orang ko salah kepanjang saya tu berdosa gadang, hatinya tidak bercahaya. Orang kalau hati orang percaya nampak di wajahnya. Walaupun orang sembahyang, salat bersolat, tapi ada orang hati nu kasih. Nah, dosa memadamkan cahaya hati. Kan ada nama kini, nol cahaya hati. Hatinya bercahaya kan, sudah nu pakai cahaya. Dosa-dosa menggelapkan. Orang berdosa tumbuh bintik hitam di hati. Tambah dosa berbintik hitam. Tambah dosa hitam. Akhirnya ad-dambu ala dambi, dosa bertumpuk-tumpuk menggelapkan hati, menghitamkan hati. Tidak ada cahaya hati lah. Makanya kita disuruh banyak istighfar supaya noda-noda yang membandel, kan bahasa iklannya nak, noda-noda yang membandel bisa hilang. Noda-noda kekotoran dosa, istighfarlah. Perbanyak istighfar. Gelisah, resah, takut, cemas, khawatir, istighfar banyak. Sebab ketika itu hati kita sedang kumuh. Istighfar penjernihan. Ana mengumah dosa. Kepatang di satu tampik namanya Al-Ma'wa. Di dunia aku kiranya ada Al-Ma'wa. Setahu Al-Ma'wa aku di surga, Jannatul Ma'wa. Dia kecil pengurus di Kogo Abiah petang malam. Apa AC ko lah kami servis. Rupanya lah banyak kabui di luar, kabui belerang di sedotnya. Bersih-bersihan juga normal saya balik. Normal, udah balik. Berarti coba bayangkan hati. Hati yang berkabui. Hati yang kotor. Mengakibatkan cahayanya tidak normal, tidak bersih. Maka itu rajin-rajinlah kita mencahayai hati kita. Jangan gelapkan. Di akhirat nanti cahaya itu bisa padam. Sebagaimana padamnya cahaya orang munafik. Mereka baru saja melangkah, cahaya sudah, karena dosa mereka itu memadamkannya. Itu yang dibaca orang mukmin. Ya Allah, cahaya kami jangan sampai padam.
hendaknya berkekalan terus menerus, dan dosa kami tolong ampuni. Sebab kalau tidak engkau ampuni, celakalah badan. Dosa kalau tidak Allah ampuni, tidak selamat. Salah satu orang yang merugi adalah orang yang dosanya tidak diampuni. La nakunanna minal khasirin, kan? Wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Jika engkau tidak ampuni dosa kami dan tidak engkau beri rahmat, pasti kami merugi. Berarti orang yang tidak diampunkan dosanya merugi. Barangkali mengko orang-orang beriman membaca doa itu dah tersirat, dah dapat bocoran, Pak. Ilmu orang-orang yang baca Quran itu sampai ke akhirat. Sampai ke akhirat. Makin rajin kita membaca Quran, membaca hadis Nabi, ilmu kita menjangkau sampai ke akhirat. Ilmu orang yang berduniawi tidak sampai ke sudah mati dah. Orang yang gelaran sampai profesor di dunia kau ilmu apa pun ilmu dunia, tidak sampai ilmunya ke sudah mati. Sawangok-ongok orang beriman, dia membaca kaji, menangan kaji, baca Quran, ilmunya sampai ke akhirat sana. Barangkali esnya lah es barad. Sampai ke es serugo kan es itu. S3, selamat sampai serugo, S3 akhirat. Inti kajiwa daripada doa menggambarkan kepada kita satu. Tobatlah. Dan sering-seringlah tobat. Karena tobat tidak harus sekali. Sebab dosa pun tidak sekali. Setiap hari tobat. Setiap saat tobat. Setiap waktu tobat. Itu yang dibaca Nabi. Rabbi firli wa tub alayya. Innaka anta tawwabur rahim. Bisa baca? Rabbi firli wa tub alayya. Innaka antat tawwab rahim. Innaka antat tawwabur rahim. Dibaca Nabi, acok dibaca Nabi di majlis-majlis sampai lebih 100 kali dalam setiap majlis. Rabbi fili wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Itu Nabi membaca. Aguna tobat membersihkan hati dari karat-karat dosa, bintik-bintik dosa yang membandel. Baca itu. Tobat dan istighfar. Apalagi kita diperintah untuk tobat. Satu. Yang kedua, bahwa nanti di akhirat dipenuhi dengan berbagai macam kegelapan demi kegelapan. Semenjak hari ini atau semenjak sekarang, carilah cahaya. Carilah cahaya yang akan menerangi perjalanan kita sampai ke surga. Bahkan cahaya yang akan mencahai kubur. Cahaya yang akan mencahai kubur. Mamluah dipenuhi kubur itu dengan kegelapan, cahaya itu. Carilah semenjak sekarang cahaya koyo. Iman, amal saleh, dan terus berdoa kepada Allah. Kalau orang-orang mau aku aja nama masalah je lah, masalah lah. Kalau ingin beramal, saleh dan salah je amalan. Termasuk amalan yang tidak ada tuntunannya, amalan turut-turutan, amalan lata-latan. Jadi kalau kena amal
Kalau nak kena amalkan ko, na saleh seleleh. Kalau bahasa Arabnya na luruh selah, na batu seleleh. Sebab pakan tinggal sekali lagi je orang. Oh bahasa Pak Lurah no ka, pakan tinggal sekali lagi no. Untuk itu, na batu selah. Itu pelajaran berikut. Yang ketiga, bahwa cahaya itu tidak sama. Cahaya tidak sama. Awakku kan di musajid kini kah, di waktu yang sama, di tempat yang sama, melakukan yang sama, tapi cahaya tidak sama. Tergantung awakku semenjak diniat sampai kepada wak manga dan derima. Ini cahaya itu tidak sama. Bisa jadi sekelompok orang, masing-masing orang cahayanya berbeda. Ada yang luas, ada yang sampi, ada yang tarang, ada yang redup. Untuk itu patarang cahaya kita. Nawir qulubana, cahayailah hati kami. Apa narang cahaya? Tilawah Al-Quran, zikir itu penerang cahaya hati. Yang berikutnya, jangan lupa berdoa. Jangan jangan lupa berdoa. Bukan doa hanya itu, doa-doa lain. Selamat dari neraka, pelihara kami dari siksa. Teruslah berdoa. Bahwa doa itu hubungan langsung ke langit. Perbanyak doa agar selamat dunia dan akhirat. Nah, itulah doa sapu jagat itu. Atina fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah qina adzabannar. Bahkan ketika dari Yaman ke rukun Hajar Aswad pun itu banyak. Dari Yaman, rukun Yamani. Bana atina, tapi membacanya jangan tabok diangok sen. Taklah keselamatan dunia dan akhirat. Terakhir teruslah beristighfar. Cako tobat kini istighfar. Istighfar harian maksudnya. Perbanyak istighfar harian. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Boleh? Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Bahkan Nabi sendiri di tahun-tahun dan di bulan-bulan beliau wafat, beliau banyak beristighfar. Bertasbih dan beristighfar beliau. Itu perintah. Akonon lahwa nan kapai kah. Barangkali itu yang kita sampaikan pada kesempatan kini. Semoga berkah dan manfaat untuk kita semua. Kita akhiri